Drama 5 gol tercipta saat Borussia Dortmund menjamu Barcelona dalam lanjutan Liga Champions. Borussia Dortmund versus Barcelona digelar di Signal Iduna Park pada hari Kamis 12 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia. Dalam laga tersebut, jual beli serangan tersaji sejak awal pertandingan. Sama-sama tampil menyerang, Dortmund dan Barcelona gagal memecah kebuntuan hingga memasuki jeda babak pertama. Banjir gol baru tercipta selepas turun minum. Barcelona yang pertama memecah kebuntuan di menit ke-52. Rapinya menerima umpan terobosan Dani Olmo sebelum memasuki kotak penalti dan menaklukkan kiper Dortmund. Borussia Dortmund kemudian mendapatkan hadiah tendangan 12 pas 6 menit berselang. Bek Barcelona yaitu Pau Cubarsí menjatuhkan Sergio Guirassy di kotak terlakang. Guirassy yang maju sebagai eksekutor penalti Dortmund, dia pun sukses mengecoh kiper Barcelona dan mencetak gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-1. Kemudian Barcelona kembali memimpin di menit ke-75. Kali ini lewat Ferran Torres yang menjebol gawang Dortmund. Memanfaatkan bola muntah tembakan dari Lopez yang ditepis oleh Kobel. Skor pun berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan Barcelona. Dortmund mampu menyamakan lagi kedudukan menjadi 2-2. Guirassy mencetak gol keduanya ke gawang Barcelona setelah mendapatkan bola matang dari Pascal Gross yang mengoceh Inaki Peña keluar dari kotak penalti. Barcelona kemudian sukses mencuri gol kemenangan di menit ke-84. Ferran Torres menorehkan brace ke gawang Borussia Dortmund sekaligus memastikan timnya menang 3-2 atas Borussia Dortmund. Kemenangan ini membawa Barcelona ke urutan 2 klasemen Liga Champions dengan 15 poin. Sementara itu Borussia Dortmund melorot ke posisi 9 dengan 12 poin. Sementara itu Manchester City melakoni kunjungan ke Allianz Stadium Turin pada matchday ke-6 Liga Champions. Anak asuh Pep Guardiola butuh meraih hasil meyakinkan guna menerjang isu krisis. The Citizen datang dengan kondisi materi skuad terbatas akibat cedera di tengah kesulitan menang. Sebelum lawatannya ke Juventus, Manchester City hanya memetik 1 kemenangan dari 9 partai terakhir di semua ajang. Adapun di Liga Champions, posisi Erling Haaland dan kawan-kawan makin melorot di klasemen dan mendekati zona eliminasi. Musuh yang dihadapi kali ini adalah Juventus yang berposisi tidak jauh di tabel peringkat. Musim ini pasukan Thiago Motta sulit dikalahkan tapi juga sukar meraih kemenangan dengan melalui 4 laga terakhirnya dengan skor imbang. Pada awal pertandingan berjalan monoton dengan minimnya peluang berbahaya. City mengendalikan permainan, tetapi kebanyakan hanya berputar-putar mencari celah dengan memancing pemain Juventus keluar zona pertahanan. Sebaliknya Bianconeri menggigit dengan ancaman menyerang kilat saat mendapatkan bola. Terbukti tembakan jarak jauh Kenan Yildiz yang melesat tipis dari gawang Ederson menjadi peluang berbahaya pertama yang lahir di laga ini. Upaya Manchester City baru menunjukkan rupa mendekati istirahat babak pertama. Tembakan on target pertama dibuat oleh Erling Haaland ketika sontakannya ditepis oleh kiper Juventus secara gemilang dengan satu tangan. Hanya selang beberapa detik, Danilo membalas dengan tendangan jarak jauh yang diamankan oleh Ederson. Tiada gol menghiasi papan skor ketika turun minum babak pertama. Kedua tim memasuki rehat dengan sama-sama membukukan 3 percobaan dan 1 upaya saja yang tepat sasaran. Di babak kedua, Juventus berhasil memetik keuntungan dari tumpulnya serangan lawan. Dusan Vlahovic mengubah skor ketika bola hasil sundulannya tak bisa diamankan sempurna oleh Ederson dan melewati garis gawang. Setelah kebobolan, Manchester City mengejar agresivitas demi menyamakan kedudukan. Ada peluang beruntun dari Bernardo Silva, Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan yang gagal membuahkan gol karena meleset maupun digagalkan oleh kiper. Justru Bianconeri yang menambahkan keunggulan melalui kolaborasi 2 pemain pengganti asal Amerika Serikat. Weston McKennie melepaskan tembakan voli sambil menjatuhkan diri untuk menyelesaikan umpan Timothy Weah. Anak asuh Pep Guardiola pun ibarat terjun di landa krisis semakin dalam. Dengan hasil ini, Manchester City turun ke posisi 22 atau 2 strip saja di atas zona eliminasi. Sedangkan Juventus naik ke peringkat 14.